Selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang telaah bahan ramuan pada jamu anti diare. Video ini bertujuan dibuat untuk memenuhi tugas praktikum fitoterapi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Sebelum kita membahas bahan-bahan ramuan jamu anti diare, kita harus mengerti diare. Diare adalah buang air besar dengan frekuensi lebih sering, bisa lebih dari 3 kali dalam sehari, dan bentuk tinjaunya pun lebih cair dari biasanya. Diare ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain infeksi saluran cerna karena bakteri, virus, atau parasit, atau infeksi di luar saluran cerna, contohnya infeksi saluran kemih, makanan beracun, makanan basi, makanan alergi makanan asam, atau makanan pedas. Bisa juga karena efek samping dari obat, atau gangguan reabsorpsi air, atau penyerapan nutrisi yang tidak baik pada pencernaan pasien. Kan jamu yang sudah saya buat. Yang di sebelah kiri ini adalah foto ramuan jamunya, yang sebelah kanan ini adalah keterangan dari kemasannya. Cara penyajian dari ramuan jamu anti diare ini yaitu dengan merebus semua bahan dalam satu paket ramuan ini dalam 250 air, tunggu hingga mendidih, dan tersisa hanya 1/4 gelas. Dan jamu ini diminum 3 kali dalam sehari. Dan perlu diingat, satu paket ini untuk satu kali minum, dan harus selalu dibuat baru. Jadi dibuat, diminum, dan dibuat, diminum. Seperti itu. Ramuan jamu ini terdiri dari 5 bahan simplicia, yaitu tanaman yang sudah dikeringkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mencegah jamur atau mikroba yang dapat merusak kandungan dari tanamannya. Untuk lebih jelasnya, fotokan satu-satu. Yang pertama, daun bayam sebanyak 1 genggam. Yang saya gunakan pada ramuan jamu ini adalah daun bayam berduri. Yang kedua, rimpang jahe sebanyak 1 jari telunjuk, rimpang kencur 3 ruas jari, rimpang kunyit 1 jari telunjuk, dan yang terakhir serai sepanjang 1 jari. Sudah dikeringkan terlebih dahulu. Marilah kita video ini yaitu telaah bahan. Bahan yang pertama yaitu daun bayam atau dengan nama latin Amaranthus spinosus. Kedudukan dalam ramuan yaitu sebagai zat berkhasiat utama, karena zat yang terkandung dalam daun bayam ini berperan dalam penyembuhan diare. Zat yang terkandung dalam bayam duri ini yaitu antara lain senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, glikosida, dan steroid. Senyawa yang berperan dalam penyembuhan diare yaitu tanin dan flavonoid. Tanin sebagai astringensia menyebabkan penghambatan terhadap motilitas atau peristaltik usus dengan cara mengecilkan pori sehingga menghambat sekresi cairan dan elektrolit. Jika peristaltik usus dihambat, maka frekuensi diare juga akan berkurang. Selanjutnya, flavonoid. Flavonoid mempunyai kemampuan dalam menghambat motilitas usus dan sekresi air dan elektrolit. Dari kedua zat berkhasiat tersebut sangat membantu dalam penyembuhan diare.
Rasa dari daun bayam ini memiliki rasa yang sedikit pahit. Selanjutnya, rimpang kencur, atau dengan nama lain Kampferia galanga. Kedudukan kencur pada ramuan ini seperti bayam, yaitu zat berkhasiat utama. Khalasannya juga sama. Zat berkhasiat dalam kencur antara lain saponin, polifenol, flavonoid, dan minyak atsiri. Pada penelitian pernah dilakukan terhadap ekstrak etanol rimpang kencur menunjukkan hasilnya positif mengandung flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik menghambat banyak reaksi oksidasi, baik enzim maupun non-enzim. Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol. Mekanismenya berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang akan mengganggu keutuhan membran sel bakteri dan mengganggu fungsi sel mikroorganisme, menghambat siklus sel mikroba, dan mendenaturasi protein sel bakteri, sehingga bakteri penyebab diare tersebut bisa akan mati. Rasa yang dimiliki rimpang kencur sedikit pedas, memiliki khas, pahit, dan hangat. Telah bahan ramuan yang ketiga dengan nama Latin Curcuma domestica. Kedudukannya masih sama, yaitu berkhasiat zat utama. Zat yang terkandung dalam kunyit yaitu minyak atsiri sebanyak 2-5%, kurkuminoid, pati, tanin, dan damar. Zat yang berperan dalam tanin mirip dengan daun bayam, yaitu tanin. Memiliki kemampuan astringin, yaitu mengerutkan selaput lendir usus, sehingga mengurangi pengeluaran cairan diare, sehingga frekuensi diare pun akan berkurang. Tanin dapat berikatan dengan membran mukosa di dalam usus, sehingga dapat berikatan dengan protein yang dapat membentuk pembatas atau barier yang resisten terhadap reaksi inflamasi dan mikroba. Selain itu juga, tanin dapat menghambat gerakan peristaltik usus yang disebabkan karena spasmogenesis, sehingga tanin ini dapat menurunkan frekuensi defekasi diare. Rasa dari kunyit ini sedikit pahit dan sedikit pedas, tetapi lebih manis daripada si kencur yang sebelumnya. Yang keempat, rimpang jahe dengan nama Latin Zingiber officinalis. Kedudukannya masih sama, yaitu sebagai zat berkhasiat utama. Zat berkhasiatnya yaitu golongan flavonoid, fenol, terpenoid, minyak atsiri, zingiberol, bisabolena, sogaol, kurkumin, gingerol, filandrena, dan resin pahit. Efek analgesik pada rimpang jahe berhubungan dengan senyawa gingerol, sogaol, zingeron, dan derivatnya, yang diketahui dapat menghambat enzim siklooginase sehingga terjadi penurunan pembentukan atau biosintesis dari prostaglandin. Dan sedangkan prostaglandin ini sangat berpengaruh dengan terbentuknya rasa nyeri, sehingga jika prostaglandin ini dihambat akan mengurangi rasa nyeri pada saat diare, atau kata lainnya yaitu jahe berperan sebagai analgetika atau pereda nyeri. Rasa dari jahe ini khas, pedas, hangat, dan yang sereh dengan nama Latin Cymbopogon citratus. Kedudukannya sebagai bahan tambahan dan juga zat berkhasiat utama. Zat berkhasiatnya dalam serai ini senyawa terpinol, citronellol, dan sitrat apinen.
efek senyawa fenolik dan terpenoid sebagai antibakteri. Mekanisme kerja dengan caranya struktur mengganggu transfer aktif pada bakteri, sehingga metabolisme pada bakteri akan terganggu. Jadi sel bakteri penyebab diare akan mati. Selain antibakteri, serai juga menjadi korigen odoris atau zat tambahan untuk memperbaiki rasa, karena serai ini memiliki rasa yang manis. Oke, dari kelima bahan yang sudah dijelaskan di atas tadi, semuanya memiliki kandungan yang mendukung dalam penyembuhan diare dengan berbagai efek farmakologi, yaitu antibakteri, pengelat, antimulas, adsorben, dan menekan frekuensi diare. Setiap ramuan jamu pasti memiliki peringatan untuk pasien atau yang mengonsumsi. KIE atau peringatan pada ramuan jamu anti diare ini: bila ada tanda dehidrasi, hubungi tenaga kesehatan. Atau bila terjadi efek samping, langsung hubungi dengan tenaga kesehatan. Dan yang kedua, minum banyak cairan, misalnya cairan elektrolit. Karena pada saat diare, pasti cairan dalam tubuh itu juga banyak yang keluar pada saat buang air besar. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui tidak disarankan untuk mengkonsumsi jamu ini. Yang keempat, dan yang terpenting adalah menghindari makanan yang dapat memperparah diare. Contohnya, makanan pedas, asam, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada materi telaah bahan pada ramuan jamu anti diare. Semoga materi saya yang sudah sampaikan di atas bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi referensi buat teman-teman jika ingin mencoba meracik jamu sendiri. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton sampai video ini akhir. Wassalamualaikum.